kerja lapangan adalah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan kampus untuk mendapatkan pengalaman kerja yang praktis sesuai dengan bidang yang ditekuni melalui metode orientasi, observasi, dan asistensi. Manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan agar mahasiswa pertanian mendapatkan pengalaman dan mengetahui kondisi pertanian yang sebenarnya, sistem manajemen, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan keterampilan di lapangan. Praktek kerja lapangan kami dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara 4, Regional 1, Unit Usaha Kebun Bangun di Afdeling 1, yang dipimpin oleh Bapak Asisten Joni Hidayat. Kebun Afdeling 1 memiliki luas areal 756,03 hektar yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan kelapa sawit, dan karet. Kegiatan awal dilakukan dengan mengikuti apel pagi secara rutin, dilakukan setiap pagi dimulai dari pukul 6.00 sampai dengan 6.30 waktu Indonesia Barat, yang dipimpin oleh asisten Afdeling 1, mandor 1, dan mandor lainnya. Apel pagi dilakukan untuk menyampaikan informasi penting terkait arahan dari pimpinan serta kesiapan kerja dengan memastikan semua anggota siap untuk memulai kegiatan. Pada areal Afdeling 1 memiliki tanaman belum menghasilkan atau TBM dengan tahun tanam 2021 dan 2023, serta tanaman menghasilkan atau TM dengan tahun tanam 2003, 2012, dan 2013, dengan varietas yang digunakan berasal dari PPKS dan Sokvindo. Penyisipan legum cover crop tanaman mukuna memiliki manfaat antara lain mengurangi kepadatan tanah, tempat penyimpanan karbon, menjaga dari erosi tanah, memperbaiki struktur tanah, dan dapat mencegah kehilangan air pada tanah. Adapun cara kerja dari penyisipan legum cover crop yaitu disiapkan bibit mukuna siap tanam sekitar umur 3 minggu, kemudian dibuat lubang tanam sekitar 15-20 cm pada luas lahan 1 hektar. Terdapat 715 tanaman mukuna dengan jarak tanam 4,5 meter. Dirobek polybag menggunakan cutter, usahakan tanah di dalam polybag tetap utuh, kemudian dimasukkan bibit mukuna ke dalam lubang tanam dan tutup kembali dengan tanah. Pengendalian hama kumbang tanduk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara kimiawi dan mekanik. Adapun pengendalian kumbang tanduk secara kimiawi yaitu dengan mencampurkan larutan insektisida Vigor sebanyak 100 gram per liter dan perkat XSC dengan air sebanyak 12 liter ke dalam knapsack sprayer. Kemudian disemprotkan larutan yang telah tercampur pada tanaman kelapa sawit yang terserang. Adapun pengendalian kumbang tanduk secara manual yaitu dengan membuat alat perangkap menggunakan jaringan bekas yang dicat dengan pewarna kuning dan diberi feromon untuk menarik perhatian serangganya. Pengendalian secara manual lainnya yaitu dapat membongkar janjang kosong di sekitaran kelapa sawit. Pengendalian gulma pada TBM dilakukan secara manual menggunakan cangkul. Pembuatan pasar kontrol sebagai akses yang aman dan efisien bagi pekerja, peralatan, dan material kerja. Pembuatan piringan bertujuan agar tidak terjadi persaingan antara tanaman dan gulma. Pembuatan TPH bertujuan sebagai tempat pemungutan hasil sebelum diangkut. Kastrasi adalah pembuangan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan agar tanaman fokus pada pertumbuhan vegetatif seperti batang, daun, dan pelepah. Cara kerjanya, diletakkan alat kastrasi pada bunga yang ingin dibuang. Kemudian, ditarik dan didorong alat kastrasi agar bunga terlepas. Pengendalian gulma pada tanaman menghasilkan dilakukan secara kimia menggunakan herbisida Kiss-Up dengan bahan aktif isopropil aminoglisofat dengan dosis 500 cc per hektar yang bertujuan untuk mematikan gulma di sekitar piringan tanaman kelapa sawit. Analisa daun kelapa sawit bertujuan untuk memperoleh data tentang kandungan unsur hara tanaman pada daun,
melalui analisa laboratorium. Adapun cara kerjanya, yang pertama, pemilihan sampel pohon. Yang kedua, pemilihan pelepah ke-17. Yang ketiga, waktu pengambilan sampel daun yang dilakukan pada pukul 7 pagi hingga 1 siang dan tidak boleh dilakukan pada hari hujan. Yang keempat, penentuan letak daun. Adapun hama yang menyerang tanaman kelapa sawit pada tanaman menghasilkan atau TM, yaitu ulat api, ulat kantong, dan tikus yang biasa menyerang tanaman menghasilkan. Untuk penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit adalah jamur Ganoderma. Pemberian racun tikus dilakukan untuk mencegah serangan hama tikus belukan atau Rattus thiomanichus yang menyerang pada bagian tandan buah sehingga dapat menyebabkan kehilangan hasil dalam jumlah besar. Racun tikus yang digunakan yaitu racumin yang disebar pada setiap tanaman kelapa sawit dan diletakkan pada bagian ketiak pelepah. Perhitungan bunga dan buah atau PBB dilakukan setiap semester atau sekali per 6 bulan. PBB bertujuan mengetahui total bunga dan buah pada sampel pohon yang sudah ditetapkan. PBB dilakukan untuk memperkirakan jumlah tandan buah yang segar yang didapat dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Untuk perhitungan bunga yang dihitung adalah bunga betina, sedangkan buah yaitu dari bakal buah sampai buah yang belum memenuhi kriteria panen. Perhitungan bunga dan buah atau PBB dilakukan untuk mengetahui jumlah produksi. Angka kerapatan panen atau AKP merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sebelum pemanenan akan dilaksanakan. Biasanya, perhitungan AKP dilakukan sehari sebelum pemanenan. Tujuannya untuk mendapatkan taksasi atau estimasi produksi panen atau perkiraan panen selanjutnya. Jika nilai AKP sudah didapatkan, maka dapat menentukan jumlah tenaga pemanen dan jumlah angkutan yang dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen ke pabrik kelapa sawit. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat seperti egrek, kapa, becak, gancu, dan goni. Adapun beberapa tahapan dalam pemanenan kelapa sawit yaitu 1. Dilihat buah sesuai dengan kriteria buah matang panen ditandai dengan adanya 5 berondolan alami di sekitar piringan. 2. Dipotong atau diegrek pelepah yang berada di bawah buah matang dan disusun di gawangan mati serta dipotong menjadi 3 bagian. 3. Dikutip berondolan yang terlepas dari tandan dan dimasukkan ke dalam karung goni. 4. Dilakukan pembuatan cangkem kodok berbentuk pi pada bagian tangkai buah yang bersifat seperti spons. Tujuannya agar saat buah diproses, tangkai tersebut tidak menyerap minyak dari buah pada proses pengolahan di PKS atau pabrik kelapa sawit. Kelima, buah yang telah dipanen dikumpulkan dan disusun di TPH atau tempat pemungutan hasil, kemudian diberi nomor pemanen. Kegiatan tersebut berfungsi untuk menandai hasil panen dan memudahkan pengangkutan hasil panen. Kap inspeksi merupakan pemeriksaan pada seluruh proses pemanenan yang dilakukan dengan cara memberi nilai dan tanda kesalahan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Tujuannya yakni untuk memastikan pekerjaan kap inspeksi kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta mempertahankan dan meningkatkan disiplin pelaksanaan panen serta memastikan pekerjaan panen kelapa sawit dilakukan sesuai dengan SOP dan menerapkan operasional excellence. Pengangkutan hasil panen tanaman kelapa sawit dilakukan secara manual menggunakan alat tojok dari satu TPH ke TPH yang lainnya. Pada areal Afdeling 1 memiliki tanaman karet dengan tahun tanam 2008, 2009, dan 2010 dengan luas keseluruhan lahan pada tanaman karet adalah 231,65 hektar. Dengan klon yang dipakai yaitu PB340, PB260B, dan RRIM721.
Teknik penyadapan pada tanaman karet meliputi beberapa hal, antara lain dilakukan dengan teknik sadap cekung dan sadap tarik, pembuatan garis panel belakang, irisan kulit dengan kemiringan 45 derajat, sistem sadap setengah spiral, ketebalan irisan 3 mm, talang lateks dibuat 15 cm dari ujung irisan sadap, mangkok lateks dibuat dengan jarak 15 cm dari talang lateks. Peralatan sadap yang dibutuhkan dalam proses penyadapan antara lain: yang pertama pisau sadap, yang kedua talang lateks, yang ketiga mangkuk, yang keempat cincin mangkuk, yang kelima tali cincin, dan yang terakhir yaitu ember. Panel sadap adalah tempat dilakukannya penyadapan pada tanaman karet. Pada teknik sadap bawah, panel sadap dimulai dari panel B01 dan B02 yang disebut dengan panel setengah spiral. Pada garis atas, panel sadap dimulai dari panel H11, H12, H21, H22 yang disebut dengan panel seperempat spiral. Yang lama masing-masing penyadapan pada setiap panel adalah 6 bulan. Penentuan kadar dry rubber contents atau DRC pada tanaman karet. Teknis dalam perhitungan DRC pada tanaman karet yaitu dengan mencampurkan air dengan lateks dengan perbandingan 2:1 atau 200 cc lateks dan 100 cc air. Kemudian dituangkan ke dalam tabung ukur dan terakhir masukkan DRC dan dilihat skalanya. Tujuan lain perhitungan ini yaitu agar terhindar dari kecurangan pengumpulan lateks dengan mencampurkannya dengan air. TPH atau tempat pengumpulan hasil merupakan tempat para penderes untuk mengumpulkan hasil panen yang telah dilakukan berupa lateks, kompo, dan scrap. Lateks, kompo, dan scrap yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan ditimbang. Pengutipan lateks biasa dilakukan setelah selesai deres di jam 12 siang. Lateks yang sudah dikutip kemudian dikumpulkan di dalam tong khusus untuk lateks. Lateks yang mengendap di dalam mangkuk jika didiamkan selama 1 hari akan menjadi kompo yang merupakan salah satu produksi dari tanaman karet. Scrap adalah sisa lateks yang menggumpal pada bagian alur sadap pohon karet. Pengutipan scrap biasa dilakukan sebelum kegiatan penyadapan pohon karet. Kemudian scrap yang sudah terkumpul diantar ke tempat pengumpulan hasil atau TPH. Stimulansia merupakan zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk merangsang pengaliran lateks pada tanaman karet. Pemberian stimulansia dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 bulan. Pemberian stimulansia dilakukan setiap setengah ancak dari keseluruhan ancak, yaitu dengan meneteskan GEA untuk teknik down tapping system dan SES untuk teknik up tapping system di alur sadap, atau cara lain dengan mengoleskan di jalur sadap dengan bantuan kuas kecil.